Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman praktikum biologi 2020? Kali ini kami dari tim Koas Biologi akan menjelaskan salah satu preparat yang akan kita pelajari nanti. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dengan Saccharum officinarum atau tebu. Nah, jadi di bagian Saccharum officinarum ini ada beberapa bagian-bagian organ yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat di gambar ini, kami sudah memberikan beberapa keterangan sesuai dengan nama dan keterangannya langsung pada gambar. Nah, di sini kita ibaratkan saja sebagai penampang tebu. Terlihat seperti ini. Ini di sini ada beberapa nomor. Nah, nomor ini adalah menunjukkan bagian-bagian organ dari tebu itu sendiri. Di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini dikenal dengan nama nodus atau buku batang. Kemudian nomor 2 ada internodus. Internodus ini adalah bagian ruas batang. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, bagian yang menjadi internodus ini adalah bagian tengah antara nodus itu sendiri. Jadi bagian yang di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya gema aksiler, mata tunas dari tebu. Jadi letaknya ada di samping. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada saat teman-teman mungkin melihat tebu, di situ ada salah satu bagian yang menonjol. Nah, itulah di samping bagian yang menonjol di samping itulah yang disebut dengan gema aksiler atau mata tunas samping. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat ada vagina atau daun pelepah. Jadi biasanya di batang daun itu kan daunnya itu berada di bagian nodusnya sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin semuanya pernah melihat tebu, disitulah bagian yang namanya vagina atau pelepah daun. Baik, preparat yang kedua adalah Solanum tuberosum atau yang kita kenal dengan ketam. Pada pengamatan Solanum tuberosum, di sini kita mengamati dua bagian. Yang pertama adalah bagian umbi batang pokok dan yang kedua adalah bagian irisan membujur dari umbi kentang. Nah, di sini kami sudah memberikan beberapa keterangan sesuai dengan apa yang ada di gambar ini. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, pada bagian yang pertama di umbi batang pokok dari Solanum tuberosum, di sini ada beberapa keterangan yang harus perlu kita ketahui. Yang bagian yang pertama atau yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah batang pokok dari Solanum tuberosum. Kemudian yang nomor 2 ini merupakan bagian akar. Yang ketiga adalah mata tunas. Nah, yang dimaksud dengan mata tunas adalah misalkan seperti contoh bagian kentang ini. Pada kentang ada bagian-bagian yang terlihat seperti lubang-lubang kecil. Nah, bagian itulah yang disebut dengan mata tunas. Jadi mata tunas inilah yang akan menjadi organ reproduksi dari si kentang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, baik. Selain mata tunas, nomor yang ditunjukkan oleh nomor 4 ini adalah umbi kentang sendiri. Nah, kemudian kalau umbi kentang ini kita belah menjadi irisan membujur seperti ini, penampangnya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini seperti di gambar yang B, ada dua keterangan yang perlu kita ketahui. Keterangan yang pertama yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah kulit umbi yang bergabus. Jadi yang dimana yang dimaksud dengan kulit umbi yang bergabus adalah bagian terluar atau yang coklat ini. Nah, ini adalah bagian kulit umbi yang bergabus. Kemudian bagian stele yang kaya akan amilum. Nah, yang dimaksud dengan stele adalah bagian yang berwarna kuning atau di dalamnya. Nah, stele inilah yang bagian yang kita konsumsi. Nah, ini yang sangat kaya akan amilum. Begitu. Preparat selanjutnya yang akan digunakan untuk salah satu alat reproduksi generatif yang digunakan adalah bunga sepatu. Kenapa bunga sepatu? Karena bunga sepatu ini merupakan bunga lengkap yang mudah kita temukan. Bunga sepatu ini nama ilmiahnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Penulisannya seperti yang ada sebelah sini, Hibiscus rosa sinensis. Di sini sudah digambarkan bagian dari bunga sepatu tersebut. Ini adalah bagian utuhnya dan ini adalah perbesaran dari pistilum. Nah, pada bagian utuhnya ada beberapa bagian. Keterangannya di sebelah. Nomor 1 ini adalah pedicellus yang artinya adalah tangkai bunga. Yang nomor 2 ini yang merupakan epicalyx atau kelopak tambahan. Kemudian nomor 3 adalah calyx yang merupakan kelopak bunga. Kemudian yang nomor 4 ini merupakan corolla atau mahkota bunganya. Nah, di bagian sini ada namanya androgynophora. Dan nomor yang 6 ini adalah androecium atau kesatuan stamen. Dan di sini nanti ada bagian di sini itu, dan jika di iris melintang ditarik dan di iris melintang ini bagiannya itu merupakan pistilumnya. Nah, di pistilum ini ada beberapa bagian juga.
Yang A, yang ini merupakan stigmanya, kemudian bagian B ini merupakan stilusnya, kemudian yang nomor C ini merupakan opariumnya atau bakal buahnya. Kemudian yang ada bintik di tengahnya ini merupakan opulumnya atau bakal bijinya. Nah, yang nomor 8 ini merupakan reseptakulum atau dasar bunga dari bunga sepatu ini atau Hibiscus rosa sinensis. Ini tangkai bunga, ini epikaliksnya, ini kaliks, kemudian ini adalah mahkota bunga atau korolanya, ini androginoforanya, ini kumpulan stamen atau androecium. Ini merupakan kepala putiknya. Ada 5 bagian dari stigma atau kepala putik ini. Ini bagian pistilumnya. Ini merupakan stilusnya. Ini adalah opariumnya. Jika dibelah nanti ada bakal biji di dalam opariumnya. Cara selanjutnya yang digunakan pada praktikum reproduksi ini adalah alang-alang. Alang-alang ini nama ilmiahnya adalah Imperata cylindrica. Nah, pada alang-alang ini alat reproduksi vegetatifnya merupakan stolon. Ini merupakan gambar dari bagian-bagian dari alang-alang. Ini merupakan stolon, perbesarannya seperti yang di bawah ini. Pada stolon ini bagian-bagiannya yang pertama ada internodus, kemudian bagian kedua ini merupakan nodusnya, kemudian ini merupakan sisa daun atau squama. Ini merupakan pada keterangan merupakan nomor 5. Nah, di sini merupakan tunas apikal nomor 4, dan kemudian yang ini merupakan tunas lateral atau aksilarnya nomor 3.